Kalau ini terjadi diduga keras kementerian sedang menyiapkan dampak besar yang menyebabkan kesehatan itu menjadi bermasalah. Nah ini kok tiba-tiba dicabut begitu saja dengan garis keras. Siapa yang melawan? Pecat, Pindah, gusur, gusur. mutasi. Ini kan sesuatu yang orang-orang bilang, ya saya juga lahir zaman Orde Baru. Ini lebih dari Orde Baru. Kita sedang berjudi dengan kesehatan. Kenapa berjudi? Karena kualitas kesehatan yang harusnya menjadi standar untuk memastikan bahwa kesehatan itu bisa dilayani secara baik, ini sedang dipertaruhkan dan dipertukarkan. Sangat-sangat betul Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Dalam beberapa episode kami sengaja memberi fokus pada isu kesehatan. Karena sesungguhnya bangsa ini akan jadi hebat bukan karena ketahanan pangannya saja dan ketahanan energinya saja. Tapi apakah dia mempunyai kedaulatan kesehatan. Jadi perlu ketahanan kesehatan. Dia cukup pangan, ada energi, tapi kalau tak sehat, dia tak bisa menegakkan kedaulatan di bangsa ini. Bersama saya ada Dr. Nurdadi Soleh. Soleh atau Saleh? Saleh. Nurdadi Saleh. Sinar yang menjadi dan itu untuk kesolehan. Soleh nama bapak ya dok? Nama bapak. Oh. Umur berapa dok? Saya? Iya. 74 tahun. 74. Tapi kumis masih ada hitam-hitamnya ya? Ya, suka dicat juga. Oh suka. Tapi kalau rambut udah putih semua. Rambut udah putih semua. Ya. Umur 74 masih sehat ya. 74 tahun. Bidang keahliannya apa sih dok? Apa? Spesialisasinya apa ini ya? Dan spesialisasi dokter kandungan. Dokter kandungan. Sekarang apa jabatan di ini? Ada jabatan struktural di jabatan organisasi profesi saya sudah tidak memegang kepengurusan lagi. Tapi saya pernah menjabat sebagai ketua organisasi profesi Objin Pogi, ketua Dewan Pembina tadi yang menegakkan etik untuk 2 periode, tahun 2022 tadi semua tugas sudah. Sekarang saya dijadikan ketua koperasi Pogi. Tapi karena kebetulan saya terlibat banyak hal di dalam organisasi, maka saya masih diajak-ajak dan diminta-minta untuk terus aktif. Kami tidak meragukan kepakaran dari Dokter Nurdadi. Panggilannya siapa sih dok biasanya dok? Panggilan teman Nung. Nung? Ya. Dokter Nung. Saya boleh panggil gitu ya Pak? Kan boleh, jadi teman. Boleh sekali. Karena itu nama saya memang. Teman-teman, Dokter Nung kepakarannya sudah tidak diragukan. Dan kalau kita mengaitkan dengan isu yang mengemuka, sebenarnya kolegium itu dijadikan target oleh kekuasaan karena kolegium mempunyai peran yang sangat sentral. Dialah yang menjadi bagian penting yang menjaga kompetensi standar dari profesi itu. Dialah yang menjaga kurikulum dari sebuah sistem pendidikan kedokteran. Dan di dalam undang-undang jelas bahwa kolegium itu dibentuk oleh sekelompok ahli. Ada ahli, ada guru besar dan harus bersifat independen. Tapi apa nyatanya? Mari kita kulik dan diskusi dengan kewarasan. Kolegium itu sangat penting, setuju ya dok? Sangat dokter Mas Bambang, karena dia merupakan... Dok saya bisa dipanggilnya BW aja dok. Saya panggilnya BW, kan BW ya boleh. Nanti dikira Mas Bowo. Black and white. Mas BW. Jadi kolegium itu merupakan suarnya pendidikan. Suarnya? Oh ya, karena dia membuat standar kurikulum, standar kompetensi yang akan menjadikan seorang dokter menjadi spesialis yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dan juga melakukan akreditasi. Jadi sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, sifat independen daripada kolegium itu tidak boleh ditinggalkan. Independen dalam hal ini artinya dia mengkaji dan menentukan. Oh, kalau mau jadi spesialis kandungan itu harus 9 semester.
logbooknya A, B, C, D dan sebagainya itu dia tentukan. Lalu saya sebagai ketua organisasi profesi bilang, Pak Ketua Kolegium 7 semester aja lah. Ini nggak perlu, ini nggak bisa. Dia harus tunduk pada karena dia melahirkan itu dengan sebuah proses yang terus-menerus dikembangkan. Misalnya pada saat saya mengalami pendidikan di tahun 80-an, itu kemampuan ultrasonografi dan kemampuan laparoskopi tidak menjadi bagian atau belum menjadi bagian penting ya. Ya, saya bisa jadi spesialis. Tapi spesialis yang sekarang sudah mensyaratkan itu. Itulah kolegium. Ya, jadi betapa dia sangat menjadi tulang punggung suar saya katakan tadi di dalam dunia pendidikan dokter spesialis. SUAR ini ingin menegakkan standar kompetensi. SUAR ini ingin menegakkan standar kurikulum sehingga dampaknya pada pelayanan di masyarakat akan terjaga. Maksudnya itu. Ya. Tapi kenapa Dok kok kayaknya sekarang itu yang diincar dan kayaknya ingin dikuasai. Kenapa? Karena posisi penting itunya tadi ya. Baik. Ini sesuatu yang sangat-sangat menarik Mas BW ya. Jadi kita juga heran. Jelas undang-undangnya menyatakan kolegium dibentuk oleh kelompok ahli yang terdiri dari kelompok para ahli dan guru besar. Jelas disebutkan harus independen. Kok tiba-tiba di dalam peraturan pemerintahnya itu keluar kolegium dibentuk oleh Kementerian Pemerintah nomor 17 tahun nomor 28. Oh, nomor 28 tahun 2024. Ya, undang-undangnya nomor 17 ya. Itu keluar. Jadi jelas sekali kolegium yang sekarang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan itu pertama dia bukan dibentuk oleh kelompok ahli. Mohon maaf, banyak anak-anak yang sangat muda yang selama ini tidak terlibat dalam pendidikan tiba-tiba menjadi ketua kolegium. Saya bisa sebutkan. Misalnya ketua kolegium obstetri dan ginekologinya Kemkes. Itu seorang pemilik dan direktur rumah sakit. Dia selama ini tidak terlibat dalam dunia pendidikan. Tahu-tahu jadi. Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia seorang ahli bedah. Sebelum ini dia menjabat direktur rumah sakit di sebuah daerah. Kemudian pindah ke Jakarta menjadi direktur rumah sakit Cipto. Jadi ketua kolegium. Tidak ada portofolio pendidikan. Jadi kita bertanya-tanya ada apa? Kok juga pemerintah CQ Kemkes ingin memegang kendali kolegium? Praduga, apa boleh saya menyampaikan praduga? Boleh, kalau diduga keras boleh. Boleh. Jadi Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan itu menyebutkan bahwa produksi dokter spesialis bisa menjadi dua sumber, yaitu university base dan hospital base. Nah, saya menduga hospital base ini karena siapa yang ngajar, siapa yang mengawasi menjadi mungkin understandard. Kalau ini diuji oleh kelompok kolegium yang original, nggak akan lulus. Maka nanti ya jangan di nggak jalan. Ya, terus mungkin saya pakai mungkin terus Mas BW. Ya. Karena saya tentu kalau ditanya punya bukti ya belum. Tapi ada indikasi kuat karena itu. Iya, karena sangat dipaksakan untuk kolegium itu diambil alih. Karena apa? Ternyata di dalam undang-undang disebut sertifikat kompetensi itu yang boleh mengeluarkan kolegium. Oke. Karena sertifikat kompetensi yang boleh mengeluarkan kolegium, sehingga kalau ada pendidikan yang under standard dan kemungkinan besar dia tidak akan diberikan sertifikat kompetensi. Ya. Dan dia nggak bisa berpraktek. Dan karena untuk itu kolegium harus dikuasai. Ya. Dan sebenarnya lagi kalau saya dengar dari tadi ini dugaan saya
saya ada kepentingan untuk melakukan liberalisasi pendidikan. Bisa jadi seperti itu. Karena kelihatannya memang tujuan utamanya seperti itu. Saya Pak BW, Mas BW, itu 2 periode dari tahun 2017 sampai 2023. Itu menjabat sebagai Ketua Komite Penempatan Dokter Spesialis. Ketua Kemkes. Oke, penempatan dokter spesialis. Oke. Ada program namanya WKDS. Wajib kerja dokter spesialis. Oke. Kita distribusikan 5 spesialis utama. Anak, bedah, penyakit dalam, kandungan, dan anestesi. Ke provinsi di Indonesia, seorang dokter spesialis wajib bekerja 1 tahun. Tapi itu di JR dan akhirnya kalah, kita bubar. Masuk ke dalam program PGDS, serupa tapi tidak wajib. Ya. Ketika bertemu dengan Menteri Kesehatan pada periode yang pertama, beliau sudah bilang, kita akan memproduksi spesialis sebanyak-banyaknya karena kita kurang. Saya jawab, Pak, bukan saya nggak setuju produksi sebanyak-banyaknya. Tapi data di Kementerian Kesehatan sendiri menunjukkan yang utama adalah distribusi. Oke. Jadi dia bersikeras, saya akan memproduksi. Itu sebabnya saya akan melahirkan hospital base. Nah ini saya menduga ada apa pemaksaan. Sekarang digembar-gemborkan hospital base itu nanti akan ada dokter dari daerah, dokter umum dari daerah, yang sekolah di rumah sakit yang tidak perlu koneksi, tidak perlu bayar, dan sebagainya, nanti kembali menjadi dokter spesialis di tempat asalnya. Program itu udah ada dari dulu. Namanya program TUBEL. Tugas belajar. Dikirim oleh daerah. Dididik di university. Ya, kemudian dia mempunyai ikatan N kali masa pendidikan untuk bekerja di daerahnya. Ada yang 1,5 N. Jadi kalau pendidikannya 4 tahun, jadi ada yang 1 tahun, ada yang 6 tahun, harus wajib bekerja ke daerah yang mengirimnya. Saya udah bilang, Pak, itu kenapa Bapak tidak berdayakan aja TUBEL? Perbanyak TUBELnya. Tapi memang bersikukuh terus untuk menyampaikan hospital base. Ya, kecurigaan-kecurigaan di balik itu banyak sekali, tapi saya belum bisa membuktikannya. Tapi kecurigaannya udah ada tadi. Mau melakukan produksi dokter spesialis secara luas yang mungkin tidak perlu dikendalikan oleh universitas. Sebenarnya dari pernyataan itu saya menangkap 3 hal ya dok. Dokter Nung. Yang pertama, problemnya itu di distribusi. Ya. Bukan di produksi. Iya. Yang utama. Yang utama di situ. Tetapi kemudian kebijakannya memproduksi. Iya. Bukan mengatur distribusi. Iya. Itu yang pertama tuh. Iya. Kayaknya ada upaya memang menggeser usus utama. Iya. Dari distribusi menjadi seolah-olah ini karena produksinya nih rumah. Iya. Kan satu itu. Sebenarnya menggunakan kata produksi itu sebabnya akan dibikin 2 track. Bukan hanya universitas tapi juga hospital. Nah, hospital base ini dipakai sebagai instrumen untuk memproduksi. Iya. Padahal hospital base ini harusnya tetap berpijak pada standar yang dibangun oleh kolegium. Iya. Ya kan? Iya. Tapi di sini karena ingin memproduksi cepat, kalau gitu standarnya kemungkinan bisa turun. Iya. Dan sebenarnya hospital base ini bisa memproduksi masalah karena dia meningkatkan jumlah dampak. Karena orang yang dibangun atau dididik di sini itu tidak sungguh-sungguh berbasis pada yang disebut kompetensi itu. Yeah. Jadi problem kedua, kita sedang merencanakan bom yang akan membuat dampak di dunia kesehatan di Indonesia. Jadi saya mau bilang kalau ini terjadi diduga keras kementerian sedang menyiapkan dampak besar yang menyebabkan kesehatan itu menjadi bermasalah. Ya. Terus yang ketiga kalau jangan-jangan inilah yang disebut dengan industrial health. Ya, kapitalisasi. Ya. Dan itu mengerikan ya sebenarnya. Ya. Jadi begini Mas BW. Kalau hospital base itu
betul-betul dilakukan dengan saksama. Karena ternyata hospital base itu tetap tidak bisa tidak mengacu kepada undang-undang pendidikan kedokteran, harus bergabung dengan university. Ya, kalau nggak bisa. Yes. Ya, contoh soal saya dengar ada pusat pendidikan dokter ortopedi hospital base di Solo. Oke. Ortopedi hospital base di Solo. Oke. Terus karena belum ada universitasnya, akhirnya terkait dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah di Jogja, yang tidak punya spesialis ortopedi. Itu yang saya dengar. Jadi kita lihat, dan itu semua kalau kolegium ortopedi masih seperti kolegium yang lalu, independen, dia tentu standar nggak bisa. Anda belum memenuhi logbook bedah tulang yang model begini, yang begini, nggak bisa. Tanpa sertifikat kompetensi, sertifikat kompetensi itu lahir setelah ujian nasional, dia nggak bisa berpraktek. Gitu. Nah, inilah makanya saya menduga mengapa Kementerian Kesehatan sangat bersikeras untuk mengambil alih kolegium, karena undang-undangnya mengatakan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium. Oke. Dari percakapan itu memang ada obsesi dan upaya serta ikhtiar yang luar biasa dari kekuasaan pemerintah, khususnya Menteri Kesehatan, untuk mengambil alih kolegium. Yang tadinya dia harus berasal dari ahli dan kelompok ahli dan guru besar serta bersifat independen di bawah kekuasaannya dia. Dan tindakan ini sebenarnya melanggar undang-undang. Iya. Ya. Undang-undang pasal berapa itu, Dok? Ya. Jadi undang-undang kesehatan 272 ya, nomor 17 tahun 2023. Apa isinya di situ? Ya, di situ disebutkan kolegium dibentuk oleh kelompok ahli. Kolegium merupakan kelengkapan konsil dan bersifat independen. Oke. Kolegium dibentuk oleh para ahli, guru besar dengan tugas utama membentuk standar kurikulum, standar kompetensi, dan akreditasi. Kolegium mengeluarkan sertifikat kompetensi. Itu undang-undang. Yeah. Tapi di PP-nya lahirnya, menteri pada keadaan tertentu diperbolehkan melakukan intervensi kepada kolegium. Itu di pasal 708 dari PP nomor 28 tahun 2024. Pasal 710-nya bunyi kolegium kesehatan Indonesia dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Ini kan udah jelas. Oke. That's why kita membawa itu Mas BW ke PT UN. Oke. Tapi sebelum isu PT UN-nya jadi, undang-undang sudah benar mengatur bahwa kolegium itu terdiri dari ahli dan guru besar. Kolegium itu harus bersifat independen. Kolegium itu akan menegakkan, membuat standar keilmuan, kompetensi dan kurikulum. Itu udah benar. Udah. Tapi tiba-tiba di peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 itu disimpangi. Kok Menteri Kesehatan tiba-tiba boleh punya intervensi, otoritas untuk melakukan intervensi. Dan kemudian ada satu lagi tadi, membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan. Jadi dia sungguh-sungguh pasal itu bertentangan dengan. Dan sekarang ini sedang diuji di PT UN. Karena ada keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan soal kolegium Indonesia. Membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia. Itu pasal yang itu SK itu yang kita PT UN. Jadi ini menteri sedang berpihak pada industri kesehatan, memberikan konsesi yang begitu luas kepada rumah sakit untuk bisa memproduksi spesialis. Tapi dia tidak harus tunduk pada kolegium yang sifatnya independen dan dari kalangan ahli. Oleh karena itu dia kuasai kolegiumnya. Oke. Kalau sekarang kalau itu terjadi, apa Dokter Nung, apa yang kemudian kita bisa bayangkan dampaknya? Pertama sebelum itu Mas BW, jadi saya ingin juga menjawab di medsos yang menyatakan bahwa kenapa sih
kok masih ada yang mau kembali lagi kolegium ini di bawah ormas? Maksudnya di Sama bawah sekali ormas? tidak benar. Kita mau kolegium seperti kata undang-undang. Kolegium ormas itu seperti undang-undang yang lama Pak Mas BW tahun 2004. Undang-undang praktek kedokteran disebut kolegium dibentuk oleh organisasi profesi. Jadi ada fabrikasi informasi yang manipulatif. Yang agak memframing kita seolah-olah bandit-bandit. Jadi kita seolah-olah ormas. Iya. Garong besar, nuduh ada bandit. Mohon maaf, ormas bisa dikategori. Kita organisasi profesi kan kita adalah mempunyai kode etik dan sebagainya. Jadi itu yang ini yang sekarang beredar. Kenapa sih kok mau bikin kolegium kembali lagi kepada ormas? Enggak. Kita mau kolegium seperti amanat undang-undang. Yang kedua mereka mengatakan ini amanat undang-undang loh kolegium diambil alih pemerintah itu. Bukan. Itu amanat PP. Undang-undangnya menyatakan tidak. Dan kemudian itu ditegakkannya melalui keputusan Menteri Kesehatan. Iya, dan itu yang di framing Pak. Kan jarang orang yang baca undang-undang. Mungkin Sapogi aja cuma Nurdadi yang baca itu. Gitu. Jadi itu yang sekarang terjadi. Nah, semua ini tentu punya tujuan. Oke. Tujuan apa sih orang sebuah sistem di Indonesia ini dari tahun 74, 70 sekian, 78 kolegium itu udah berjalan. Udah meluluskan 40.000 lebih spesialis. Ada di mana ada sesuatu yang tidak sempurna. Tapi kita perbaiki hari demi hari, tidak menimbulkan gejolak yang luar biasa. Kok itu dengan serta-merta diakuisisi? Kami mengatakannya diakuisisi Pak. Oleh Kementerian Kesehatan. Yang duduk di situ mohon maaf. Dulu orang yang duduk di kolegium Pak. Itu orang-orang yang secara knowledge, secara skill, dan wisdom. Ini yang sering dilupakan. Mungkin anak muda, skillnya oke, knowledge-nya oke, tapi wisdomnya belum lahir. Itu diperlukan di dalam kolegium. Nah ini kok tiba-tiba dicabut begitu saja. Ya, dengan garis keras. Siapa yang melawan? Pecat. Pindah. Gusur. Mutasi. Ya. Ini kan sesuatu yang orang-orang bilang, ya saya juga lahir zaman Orde Baru. Ini lebih dari Orde Baru. Ini lebih dari Orde Baru. Mas Bambang mungkin dalam Orde Baru udah ngerasain kan. Ya. Orde Baru itu justru kesehatan. Ada Inpres Puskesmas, dokter pergi ke daerah. Ya kan? Listrik masuk desa dan sebagainya. Ini lebih parah. Barangkali seperti itu Mas. Dok, tadi belum dijawab apa dampak yang akan muncul bila kolegium itu dihancurkan atau ditaklukkan. Yang kita standar khawatirkan, kompetensinya menjadi rendah gitu. Yang kita khawatirkan, maka ada bargaining, lahirnya sertifikat kompetensi. Ini kan gawat, ya kan? Bahasa joroknya namanya wani piro. Ya bahasa joroknya mungkin nggak sampai seperti, tapi ada bargaining. Nanti orang-orang yang sebetulnya belum mempunyai kemampuan yang sesuai dengan standar kompetensi yang seharusnya bisa memiliki sertifikat kompetensi. Dan itu akan melahirkan dia bisa memiliki surat tanda registrasi yang mengakibatkan dia bisa berpraktek. Itu yang kita paling takut. Akhirnya menurunnya mutu, kualitas dari seorang spesialis yang berdampak kepada menurunnya pelayanan kepada rakyat. Yang lebih penting lagi, yang kita masih bertanya, apakah di dalam kolegium yang baru itu ada bicara etik? Padahal tulang punggung daripada pelayanan dan pendidikan kedokteran adalah 3 tungkusi jarangan yang saya katakan. 1, organisasi profesi. 2, kolegium. Yang ketiga, komite etik. Ini sesuatu yang sangat tidak bisa dipisahkan
dari sebuah proses pendidikan dokter. Dok, saya ini ngeri loh dok. Kalau saya menggunakan istilah saya, kita sedang berjudi dengan kesehatan. Kenapa berjudi? Karena kualitas kesehatan yang harusnya menjadi standar untuk memastikan bahwa kesehatan itu bisa dilayani secara baik, ini sedang dipertaruhkan dan dipertukarkan. Sangat-sangat betul Mas Bambang. Kalau saya masih diberi kesempatan, saya mau ngomong lagi nih. Iya, boleh. Walaupun dok, agak mencong sedikit. Yes. Gimana dok? Bahwa Menteri Kesehatan pandai sekali melakukan marketing tentang suatu hal. Dia katakan, lihat orang sakit jantung begitu banyak, tapi rumah sakit jantung cuman harapan kita cuman orang antre tahunan. Anak-anak meninggal karena tidak bisa ditangani. Oleh karena itu saya akan mengembangkan teknik cath lab di setiap rumah sakit umum daerah. Dia beli alat-alat itu. Ada sekarang di umur. Tapi SDM-nya nggak ada. Ups, korupsi itu dok. Ya. Karena apa? Tidak mudah mendidik. Itu tadi dokter Rizky itu salah satu dokter jantung anak intervensi namanya. Jadi dia udah jadi dokter anak dulu, sekolah lagi jadi subspesialis anak jantung, jadi anak, jadi subspesialis jantung, jadi belajar lagi intervensi. 3 pelajaran. Iya. 4 sih sebenarnya, dokter umum, anak, bayangkan jantung, intervensi. Sekarang Mas BW tahu untuk memenuhi itu apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, mengirim dokter-dokter umum ke negeri Cina untuk latihan. Karena alatnya dari Cina. Ya, saya nggak tahu alatnya dari mana. Sehingga nanti dia datang ke sini sebagai tukang cath lab. Itu yang terjadi satu. Yang kemudian yang kedua, beliau begitu piawai mengatakan, saya akan mengembangkan rumah sakit daerah tipe D menjadi tipe C. Sepertinya hebat. Tapi saya tahu persis karena saya tadi katakan sebagai ketua KPDS, saya jalan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote ke rumah sakit. Bukan itu yang dibutuhkan daerah. Daerah butuhkan adalah rumah sakit tipe D yang mampu seperti standarnya. Sumber daya manusia spesialisnya terpenuhi 7. Bedah, anak, penyakit dalam, kandungan, anestesi, radiologi, dan patologi klinik. Dan sarana prasarana yang bagus, modern. Itu bukan tipe C. Tipe C itu nanti udah ada dokter jantung, ada dokter kulit, udah daerah terpencil di Pulau Buru Selatan nggak butuh itu, Pak. Dia butuh rumah sakit yang mampu mensupport yang utamanya adalah life saving. Itu begitu pandainya dielaborasi seolah-olah apa yang dilakukan. Kemudian misalnya program pemeriksaan kesehatan pada saat ulang tahun. Mas BW pasti dengar? Pernah dengar ya. Terus itu program kalau sudah pertama untung nggak jalan. Oh, kenapa nggak jalan? Orang bilang gue sehat. Gue mau diambil darah gue disuntik aja takut. Nggak ada yang datang dikit. Dari jutaan targetnya. Mestinya kan 1 tahun bisa 270 juta kan? Iya dong. Ini kayaknya baru sampai 100.000. Lalu pertanyaannya, untuk kalau apa? Udah ketemu, oh si A sakit jantung, si A, terus kemana? Jadi pandai sekali memberikan gimmick-gimmick program-program yang seolah-olah. Nah sekarang kan kita balik Mas BW. Apa sih masalah kesehatan di Republik ini? Ya kan? Tadi ini udah mencong sedikit dari kulit. Pertama stunting, Mas BW pernah dengar. Kedua kematian ibu dan kematian anak yang masih tinggi. Ketiga infeksi tuberkulosa yang tinggi, nomor 2 loh di dunia. Ya, nomor 1-nya di negara-negara Afrika sana. Ya kan? Kemudian undernourished, gizi rendah. Itu kan menjadi masalah kesehatan yang utama. Betul, orang meninggal karena penyakit jantung banyak, betul. Tapi kan kita melihat skala prioritas. Nah susahnya saya boleh bilang, Pak Menteri ini bukan dokter.
dia tidak mengenal apa yang disebut dengan ilmu epidemiologi. Epidemiologi itu ilmu yang betul orang meninggal paling banyak karena jantung. Tapi setelah kita lihat penyebarannya dan sebagainya, maka apakah dia prioritas? Prioritas kan ini kita terkait juga dengan anggaran, dengan lain sebagainya, Mas. Nah, itu yang sekarang terlupakan. Kemarin misalnya pada jumpa dengan Dewan, rapat RDP ya, rapat dengan pendapat apa yang Menteri sampaikan? Bullying paling tinggi di rumah sakit A. What for? Mestinya Menteri bilang, saya datang sini melaporkan bahwa sekarang stunting turun dari 34% jadi 20%. Kematian ibu sekarang mendekati 50 seperti halnya negara-negara Asia Tenggara. Jadi begitu. Ya, jadi ini saya ngomong mencong sedikit, Mas. Enggak mencong, ini benar sih. Ya, supaya artinya oke. Saya mau nyimpulin pakai bahasa saya nih, Dok. Ya. Menteri Kesehatan membangun gimmick seolah-olah ada kebutuhan untuk memproduksi jumlah dokter spesialis tertentu. Mengatakan ada banyak masalah di prodi spesialisasi. Tapi dia tidak berbasis kepada prioritas kesehatan yang hari ini sedang dihadapi. Banyaknya kematian ibu. Kematian bayi. TBC. Stunting. Nutrisi yang masih ini. Undernourished. Namanya apa? Ada gizi buruk. Itulah problem-problem utama kesehatan. Cuy, lo bikin apa? Gitu ya kalau bahasa anak muda ya. Dan itu adalah misleading. Apakah dia pantas untuk menjadi Menteri Kesehatan terus? Itu pertanyaan. Kita harus bertanya kepada Pak Prabowo. Ini memang. Dan sekarang juga kita perlu tanya ke audiens kita ini. Masih pantas nggak Menteri Kesehatan menjadi? Justru saya dapat dari salah satu podcast juga bahwa Pak Prabowo ini ada bubble di sekitarnya yang tidak semua berita sampai kepada beliau. Saya khawatir beliau hanya melihat superficial dari kemampuan Pak Menteri Kesehatan untuk marketing. Karena beliau adalah ekonom. Nuklir tapi ahli ekonom. Ya kan? Nah, sekarang satu juga yang saya belum lupa ceritakan sama Mas Bambang. Beliau mengatakan semua puskesmas akan saya belikan ultrasonografi. Tahu ya Pak ya Mas Bambang ya? Apa itu ultrasonografi? Ultrasonografi sebuah alat yang mampu melihat ke dalam dengan gelombang sonografi. Misalnya pada bayi kita lihat dia gerak, jantungnya bagaimana. Itu semua puskesmas dia belikan. Pertanyaan nomor 1. Siapa SDM yang menangani? Sedangkan tidak semua puskesmas saja ada dokternya sekarang. Yang kedua, tidak semua puskesmas ada listrik. Ini nyata, Mas Bebe. Tidak semua puskesmas punya listrik, apalagi punya AC. Alat itu kalau ditempatkan di tempat yang tidak ada air conditioner sebentar rusak. Karena kelembapan. Dia kan harus selalu bagus cuacanya. Itu tidak, yang penting saya memberikan itu. Itu udah korupsi lagi tuh. Saya belum bisa sampai membuktikan korupsi, tapi saya bisa memberitahukan bahwa dibelikan alat itu. Iya kan Dok, beli alat. Tapi alat itu tidak mungkin digunakan secara optimal. Tidak optimal pasti. Karena SDM-nya nggak ada yang menangani. Kemudian tempatnya. Coba Mas Bambang nanti suatu saat, jangan rumah sakit umum daerah di Buru Selatan, di puskesmas di daerah yang sangat terpencil. Yang jalannya aja kita mungkin 3,5 jam off-road. Listrik. Nah, ada generator. Tapi Pak Dokter, kita nggak mampu beli solarnya.
Itu Indonesia Pak. Saya jalan ke situ. Saya jalan ke rumah sakit daerah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Purwokerto. Saya bilang sama menteri waktu itu, Bapak kok bangga banget baru datang ke 100 Posyandu. Saya Pak jalan dari Sabang sampai Merauke, Miangas ke Purwokerto. Rumah sakit yang ada punya Bapak, yang datanya di Kemenkes itu. Dia datangnya ke Posyandu lagi ya? Ya Posyandu. Posyandu. Ya sekarang dia mulai datang ke puskesmas kemarin. Banget. Ya. Jadi pertanyaannya Mas Bambang, apakah masih layak? Saya berharap betul Pak Prabowo bisa mendengar. Apalagi tadi ada yang melakukan petisi minta untuk diganti. Karena beliau duduk sebagai Menteri Kesehatan, hiruk pikuk yang terjadi di dalam pelayanan kesehatan. Menjadi sangat kontraproduktif. Kita habis waktu untuk bersih tegang. Adu argumentasi. Kita tidak terus turun menangani persoalan-persoalan. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rakyat. Tapi kita habis adu argumentasi. Habis menyewa buzzer untuk membenarkan keputusan. Kita habis melakukan podcast untuk counter. Ya, harusnya dokter-dokter seperti Dokter Rizky itu sekarang sedang mengerjakan 3-4 pasien. Anak yang katupnya bocor. Iya. Iya kan? Dokter Piprim di Rumah Sakit Cipto juga begitu. Ngajar, bekerja pada pasien. Habis waktunya kita untuk. Jadi saya berharap betul mungkin podcast Pak Mas Bambang ini sampai kepada Pak PS. Kami menyebutnya 08 dan 08 bisa mengambil langkah, mendengarkan ini. Oke. Teman-teman, lonceng kematian di dunia kesehatan terus berdentang, tak sekedar berdetik. Penyelesaian kesehatan tidak bisa diselesaikan dengan gimmick dan informasi-informasi yang menyesatkan. Dia harus sungguh-sungguh ditangani secara serius. Standar kesehatan yang disuarkan, dipandu oleh kolegium menjadi sangat penting. Semua pernyataan-pernyataan yang tidak berbasis kepada kepentingan untuk menjaga ketahanan kesehatan harus dihentikan. Dan semua itu harusnya menjadi kepantasan untuk menduduki sebuah jabatan. Ada pertanyaan, apakah Menteri Kesehatan memiliki kepantasan meminggul amanah sebagai pengampu kesehatan? Karena yang hari ini terjadi, hiruk pikuk yang tidak berbasis pada kepentingan kesehatan merebak dan menyerbu labirin kesehatan kita. Hanya kewarasan yang bisa menghentikannya. Semoga Pak Prabowo mendengar keluh kesah ini karena Andalah pemimpin bangsa ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nung. Ya, makasih Mas.